Memberikan bantuan bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dukungan harus country-driven, didasarkan pada kebutuhan real negara berkembang. Well, plainly, we have been making representations at every possible level to the Indonesian government for many months now. We abhor the death penalty. We oppose it at home. We oppose it abroad. That this is not in the best interests of Indonesia, let alone in the best interests of the young Australians. Saya ingin menegaskan lagi bahwa pemerintah bersama-sama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri, seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan, darat, laut maupun udara. Dan kontak saya mengenai itu harus saya sampaikan, banyak sekali tekanan-tekanan itu, tapi ya sekali lagi ini kedaulatan hukum kita. Wow, ini 8 negara yang siap membantu Indonesia jika Australia ngotot kuasai Pulau Pasir. Australia dan Indonesia saat ini sedang dalam konflik di Pulau Pasir. Bahkan Amerika baru-baru ini mengirimkan pasukan dari alutsista untuk menyerang dan merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Jika sewaktu-waktu Australia dan Amerika Serikat menyerang Indonesia, diprediksi ada beberapa negara yang siap membantu negara Indonesia. Lalu negara mana saja yang siap membantu? Yang pertama adalah Rusia. Rusia merupakan negara yang siap membantu Indonesia jika diserang Australia dan sekutu. Hal ini karena Rusia merupakan sahabat dari Indonesia. Hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut terjalin sejak zaman Presiden Soeharto. Selain itu sudah jadi bukan rahasia umum jika Amerika yang ada di belakang Australia merupakan musuh Rusia dalam hal politik dan militer. Kedua adalah Cina. Selain Cina adalah sahabat Indonesia, Cina diketahui juga musuh bagi Australia dan AS. Ini karena Cina sempat bersetegang dengan Australia terkait Pulau Solomon. Dengan Amerika, kekuatan ekonomi Cina telah menyaingi negeri Paman Syam itu. Inilah yang membuat Amerika merusak dan merasa terusik. Ketiga, Korea Utara. Korea Utara boleh saja menjadi musuh banyak negara, namun Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, bukan salah satu pihak yang anti korun. Sebagai sekutu Cina sekaligus musuh utama Amerika Serikat yang secara terang-terangan mendukung klaim Australia atas Pulau Pasir Korea Utara, besar kemungkinan membantu Indonesia jika negeri adidaya tersebut membantu Australia menyerang Indonesia. Keempat, Turki. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, Turki sebagai negara yang diprediksi akan membantu Indonesia apabila terjadi serangan oleh Australia dan Amerika. Tak hanya itu, kedua negara ini juga memiliki hubungan diplomatik yang baik. 5, Mesir. Alasan Mesir membantu Indonesia apabila diserang Australia dan Amerika yaitu kultur hingga political interest. Hubungan diplomatik antar kedua negara ini cukup baik. Ditambah lagi dengan faktor banyak penduduk muslim Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi di Mesir. Keenam, Jepang. Meski dulunya Jepang menjajah Indonesia, namun sejarah juga mencatat bahwa Jepang hancur saat Perang Dunia Kedua usai dibom atom oleh Amerika Serikat. Jadi, jika Amerika Serikat membantu Australia, maka Jepang akan pasang badan untuk membela Indonesia. Ketujuh, Thailand. Jika Amerika Serikat mendukung Australia melakukan penyerangan Indonesia, ada beberapa alasan yang mendorong Thailand untuk membantu. Salah satunya yaitu adalah ikatan persaudaraan dengan sesama negara Asia Tenggara. Kedelapan adalah Sudan. Negara yang terletak di Afrika Utara ini dibilang sangat menghargai Indonesia, bahkan punya utang budi terhadap negara kita. Hal itu disebabkan aksi heroik dan ia membantu menjaga perdamaian di Sudan pada misi tahun 2014 sampai 2015 yang lalu. Rusia menuding Amerika Serikat sedang bermain-main dengan api terkait sikap negara itu dengan Australia. Sedangkan Indonesia bertekad ingin mempertahankan wilayahnya dan mengambil langkah tegas untuk segala intervensi eksternal. Ketegangan di wilayah Pulau Pasir meningkat setelah AS menegaskan dukungan militer terhadap Australia. Buntut dari dukungan itu, Indonesia mengirimkan pasukan militer skala besar dan berjanji akan mempertahankan Pulau Pasir yang diklaim sebagai wilayah Australia. Beberapa hari konflik Pulau Pasir memanas. Putin dan Presiden Indonesia Joko Widodo mendeklarasikan kemitraan tanpa batas. Keduanya sepakat untuk lebih banyak berkolaborasi di bidang militer. Putin secara eksplisit mendukung Indonesia atas Pulau Pasir. Hal itu disampaikan pada akhir pekan lalu di mana Putin menyatakan dukungan pada prinsip Indonesia. Itu adalah pernyataan paling eksplisit yang terlontar. Permintaan Albanese membutakan segera terwujud.
Permintaan Albanese tersebutkan segera terwujud karena Amerika sudah mengirimkan pasukan dan senjata sebelum Australia memintanya. Prabowo mengatakan dia merasa permintaan bantuan Australia ke Amerika adalah langkah yang bisa memperluas konflik. Pasalnya menurut Prabowo, Amerika memahami konsekuensi dan bantuan tersebut akan menyulut emosi Rusia. Sebelumnya Jokowi telah berulang kali mencerca AS karena memprovokasi Australia untuk merebut Pulau Pasir. Terutama pendekatan AS terhadap Australia yang dianggap Indonesia sebagai bagian dari lingkup pengaruhnya. Minggu lalu Jokowi memperingatkan Australia bahwa dia tidak menggerak mengenai pengiriman pasukan untuk wilayah-wilayah Indonesia. Sementara itu penasihat AS John Biden menuturkan bahwa langkah Indonesia dapat menyebabkan dampak buruk bagi negara sekitar. Di sisi lain, Australia akan mengadakan latihan militer bersama Amerika pekan depan. Prabowo memperingatkan bahwa perang akan memiliki konsekuensi bencana bagi dunia.